Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnati Hamidah, nomor induk mahasiswa 195130004 dari kelas 2B, Program Studi Pendidikan Matematika, Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mensimulasikan mengajar matematika menggunakan pendekatan dan strategi pembelajaran matematika. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh dosen Dr. Tina Sri Sumartini, MPD. Baik, langsung saja. Untuk simulasi mengajar matematika kali ini, saya menggunakan pendekatan deduktif dan strategi ekspositori dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Adapun model pembelajarannya secara langsung. Baik, sebelum itu kita harus terlebih dahulu tahu apa sih itu pendekatan deduktif dan strategi ekspositori. Pendekatan deduktif atau deductive approach merupakan pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Sedangkan strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Langsung saja ke simulasi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Bu. Ya, silakan Neng Dewi. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Neng Dewi, Hadirah, Bu. Siti, Hadirah. ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Tuti sama Farid. Tuti kenapa? Tuti sakit sama Farid alfa. Yang lainnya hadir ya. Baik, langsung saja kita akan ke materi himpunan. Materi himpunan. Apa sih himpunan itu? Himpunan itu adalah kumpulan atau sekelompok objek yang terdefinisi dengan jelas. Contoh, kumpulan hewan berkaki dua. Ini itu adalah sebuah himpunan ya. Kenapa disebut sebuah himpunan? Karena kumpulan hewan berkaki dua itu jelas definisinya, jelas adanya. Jadi jelas terbukti adanya gitu ya. Ibu kasih contoh lagi. Kalau misal seperti ini, gimana? Kumpulan orang cantik. Apakah ini bisa disebut himpunan? Tidak ya, karena orang cantik itu relatif. Semua orang, pandangan orang itu tentang kecantikan itu berbeda-beda. Bisa jadi menurut Neng Dewi dia itu cantik, tapi menurut Siti dia itu tidak cantik. Jadi kumpulan orang cantik itu bukan himpunan. Jadi dapat didefinisikan, cantik itu kan kata sifat ya, sifat. Jadi bisa disimpulkan bahwa definisi bahwa kata sifat itu bukan himpunan. Lanjut ke lambang himpunan. Suatu himpunan biasanya diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya. Untuk anggota himpunan ditulis dengan kurung wawal. Ini untuk nama himpunan. Nama himpunan
bisa ditulis A, B, C, dan lain-lain ya. Dan untuk anggotanya itu ditulis di antara kurung kurawal atau dalam kurung. Nah, untuk anggotanya, untuk pemisah anggotanya, untuk pemisah anggota kita bisa beri tanda koma ya. Ibu beri contoh A sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3. Nah, jadi A ini adalah nama himpunannya dan ini adalah anggotanya di antara kurung kurawal ini ya, kurung kurawal. Dan ini anggota-anggotanya dipisahkan oleh koma. Bagaimana, mengerti? Insyaallah. Ya, langsung kita lanjut ke cara penulisan himpunan. Cara penulisan himpunan. Cara penulisan himpunan atau menyatakan himpunan ya, suatu himpunan. Untuk penulisan himpunan ini ada 3 cara ya. Yang pertama, menuliskan himpunan dengan kata-kata. Contoh, A sama dengan himpunan bilangan asli. Jadi si A itu disebutkan gitu himpunan bilangan asli dalam bentuk kata-katanya langsung. Yang kedua, menuliskan himpunan dengan notasi. Seperti apa sih? Contoh, X ini itu dibacanya jadi X, dimana X kurang dari atau sama dengan 6, dimana X anggota bilangan asli. Jadi dituliskan dengan notasi ya. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, bisa menulis himpunan dengan cara mendaftarkannya. Contoh, A sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, jadi didaftarkan, dituliskan satu persatu ya, himpunannya berapa aja. Gimana? Dapat dipahami? Insyaallah. Selanjutnya kita masuk ke anggota himpunan. Anggota himpunan, sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Anggota suatu himpunan dilambangkan dengan E. Anggota himpunan. Anggota himpunan bisa dilambangkan seperti ini ya, yang seperti ini. Jika bukan anggota himpunan,
dilambangkan seperti ini, tapi di sakra ya. Ini lambang dari bukan anggota himpunan. Ibu kasih contoh ayam titik-titik hewan buas. Apakah ayam ini merupakan anggota himpunan dari hewan buas? Bukan ya, karena ayam itu bukan hewan buas. Jadi lambangnya yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang dicoret. Iya, betul. Ibu kasih contoh lagi ya, 12. Apakah 12 ini merupakan anggota himpunan bilangan genap? Ya. Kita tuliskan lambang yang mana? Atas. Iya, yang E ya. Yang E tidak dicoret. Baik, materinya mungkin seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti semuanya? Insya Allah. Baik, Ibu akan kasih soal ya. Ibu kasih soal. Latihan soal. Nomor 1. Apakah pernyataan di atas? Ditulis ya, dikerjakan. Sudah ya, kerjakan. Coba kalian kerjakan. Sudah? Belum, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ada yang mau mengerjakan ke depan? Ya. Silakan yang Dewi. Iya, benar ya. Untuk kumpulan orang ganteng itu bukan himpunan, karena kumpulan orang ganteng itu pernyataan atau objek yang tidak terdefinisi atau definisinya tidak jelas. Sedangkan kumpulan hewan pemakan daging itu terdefinisi dengan jelas bahwa kumpulan hewan pemakan daging itu ada
Baik, berhubung waktunya sudah habis, nomor 2 di PR kan ya. Baik, silakan bereskan alat tulisnya. Sudah ya. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Untuk PR-nya jangan lupa dikumpulkan ya minggu depan. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.